Lo pasti belakangan ini sering banget dengar atau baca headline yang isinya agak bombastis soal investasi emas. Katanya harga emas diprediksi bakal tembus 3,5 juta rupiah per gram di tahun 2030 nanti. Buat sebagian orang, angka segitu jelas kedengaran menggiurkan banget, seolah-olah emas adalah jalan ninjaku buat jadi kaya raya mendadak. Tapi di sisi lain, buat yang agak skeptis, angka itu kedengaran mustahil atau malah cuma taktik marketing biar orang panik beli emas sekarang. Nah, sebelum lo kebawa emosi, entah itu jadi FOMO pengen borong atau malah sinis duluan, ada satu hal penting yang mesti kita lakuin bareng-bareng sekarang. Memisahkan mana fakta, mana asumsi. Kita harus jujur dulu di awal nih. Sebenarnya nggak ada satupun lembaga di dunia ini, mau sekeren apapun namanya, yang bisa mastiin harga emas di masa depan. Semua angka yang beredar di berita itu cuma prediksi berbasis skenario. Prediksi itu bukan tebak-tebakan buah manggis, tapi hitungan dari data historis. Secara global, emang ada beberapa analis yang memproyeksikan harga emas dunia bisa ada di kisaran 8.000 sampai 10.000 dolar per troy ounce di tahun 2030 nanti. Ini skenario tertentu ya, bukan kepastian. Kalau angka dolar ini dikonversi ke rupiah dengan asumsi kurs yang realistis, harga emas domestik emang bisa tembus 3,5 juta. Namun, ada catatan tebal yang harus lo garisin stabilo. Angka fantastis ini sangat bergantung sama kurs rupiah kita. Harga emas di Indonesia itu bukan cuma soal harga emas dunianya lagi naik atau turun, tapi juga soal nasib nilai tukar kita. Jadi pas orang bilang emas 3,5 juta, ada dua variabel yang gerak. Bayangin gini, kalau emas dunia naik tapi rupiah kita menguat tajam, harga emas di Antam belum tentu naik setinggi itu. Sebaliknya, kalau emas dunia stagnan tapi rupiah kita jeblok parah lawan dolar, harga emas lokal bisa terbang. Jadi prediksi 3,5 juta itu sebenarnya prediksi ganda. Emas naik dan rupiah mungkin melemah. Terus apa sih sebenarnya yang bikin para analis ini berani ngasih angka setinggi langit gitu? Faktor pertamanya jelas inflasi jangka panjang. Emas itu secara sejarah emang dipandang sebagai pelindung nilai pas daya beli uang kertas lagi turun. Bukan berarti emas selalu naik tiap tahun, tapi dalam jangka panjang dia ngikutin harga barang. Faktor kedua yang gak kalah penting adalah aksi borong emas sama bank sentral dunia. Beberapa tahun terakhir ini bank sentral di banyak negara lagi rajin nimbun emas buat diversifikasi cadangan devisa mereka biar gak cuma megang dolar. Tren ini ngasih semacam lantai dasar yang kuat buat nopang permintaan emas global. Faktor ketiga adalah ketidakpastian kondisi geopolitik dan ekonomi yang gak habis-habis. Dunia kita ini kan belum benar-benar stabil ya. Ada konflik sana-sini, perang dagang, sampai ketegangan politik global yang bikin investor ngerasa nggak aman. Selama rasa nggak aman ini masih jadi norma, emas bakal tetap punya tempat spesial di portofolio global. Tapi tunggu dulu, di titik ini kita perlu ngerem sebentar buat mikir logis. Ada kesalahan berpikir fatal yang sering banget muncul pas orang dengar prediksi harga tinggi kayak gini. Kesalahan itu adalah mikir kalau harga naik, berarti otomatis kita bakal untung gede banget secara daya beli. Padahal realitasnya nggak seindah itu. Coba lo hitung kasar nih. Misal hari ini harga emas 2 juta per gram. Terus nanti di 2030 jadi 3,5 juta. Kenaikannya itu sekitar 75% dalam waktu 7 tahun. Kalau di rata-rata per tahun, itu setara 8-9%-an doang, sebelum dipotong biaya admin dan inflasi real. Angka 8%-an itu sebenarnya bukan angka yang jelek, tapi juga bukan lonjakan eksponensial yang bikin lo tajir melintir dalam waktu singkat kayak saham gorengan atau kripto. Poin ini penting banget buat dipahami, supaya ekspektasi lo tetap sehat dan gak halu. Kesalahan berikutnya yang sering kejadian adalah orang ngira emas naik karena pasti untung. Padahal ada periode panjang dalam sejarah di mana harga emas itu stagnan, ngebosenin, atau malah turun secara real kalau dihitung pakai daya beli dolar. Emas itu nggak pernah naik lurus kayak garis mistar ke atas. Dia geraknya dalam siklus panjang yang kadang bikin investor nggak sabaran. Jadi, pertanyaan yang lebih jujur sebenarnya bukan apakah emas bakal tembus 3,5 juta di 2030, tapi lebih ke apa sih sebenarnya fungsi emas ini di dalam rencana keuangan gua pribadi. Kalau emas lo jadiin tumpuan utama dan satu-satunya harapan buat jadi kaya raya, risikonya lo bakal kecewa berat. Tapi kalau emas lo pakai sebagai penyangga nilai biar duit lo nggak kegerus inflasi, itu baru masuk akal. Banyak orang salah kaprah menempatkan posisi emas. Mereka berharap emas kerja keras kayak aset produktif. Padahal emas itu aset mati. Dia nggak menciptakan arus kas, nggak ada dividen, dan nggak tumbuh karena inovasi teknologi.
Emas itu tumbuh nilainya murni karena ketidakpastian dan inflasi. Artinya, emas itu seringkali justru naik tinggi pas dunia lagi nggak baik-baik aja. Ini ironi yang jarang dibahas sama influencer keuangan. Coba renungin, kalau emas naik gila-gilaan, biasanya itu tanda kalau ekonomi global lagi bermasalah atau inflasi lagi nggak terkendali. Jadi pertanyaannya, apakah kita sebenarnya lagi berharap kondisi dunia jadi buruk biar kita bisa kaya dari emas? Agak paradoks kan kalau dipikir-pikir? Makanya mindset kita soal emas harus benar dulu. Di sisi lain, gue nggak memungkiri kalau emas punya keunggulan besar yang susah dilawan aset lain. Dia itu stabil, liquid alias gampang dijual, dan dipercaya lintas generasi dari zaman nenek moyang. Di Indonesia, emas juga gampang banget diakses. Ini bikin emas cocok banget buat jadi pondasi keuangan, bukan atapnya. Kalau kita mau realistis, skenario emas 3,5 juta di 2030 itu memang mungkin kejadian, tapi itu bukan jaminan mutu. Angka itu butuh kombinasi sempurna dari inflasi global yang tinggi, permintaan bank sentral yang kuat, dan kurs rupiah yang melemah atau minimal stagnan. Skenario ini masuk akal, tapi bukan satu-satunya jalan cerita. Gimana kalau ternyata inflasi terkendali dan ekonomi membaik? Bisa aja aset produktif kayak saham atau properti malah ngalahin performa emas. Dalam skenario ekonomi membaik, emas mungkin tetap naik dikit, tapi nggak bakal seagresif prediksi optimistis yang dikeluarkan itu. Makanya bahaya banget kalau lo taruh semua telur di keranjang emas. Disinilah letak pentingnya kita nggak naruh semua harapan di satu aset doang. Emas itu oke banget buat pelindung, gua setuju 100%. Tapi ingat ya, pertumbuhan kekayaan jangka panjang yang beneran itu biasanya datang dari aset yang produktif. Aset yang tumbuh bareng sama ekonomi, bukan yang cuma diem nungguin krisis datang. Sekarang, ayo kita bedah matematikanya lebih dalam lagi biar lo nggak gampang ketipu angka nominal yang gede. Lo pernah dengar istilah money illusion atau ilusi uang nggak? Ini kondisi di mana kita ngerasa tambah kaya karena angka di rekening nambah, padahal sebenarnya daya beli kita segitu-gitu aja atau malah turun. Coba bayangin, tahun 2010 lalu, kalau lo punya uang 1 juta rupiah, waktu itu mungkin bisa buat traktir makan enak satu keluarga besar. Sekarang, uang 1 juta yang sama rasanya udah nggak sepowerful dulu kan? Nah, emas itu tugas utamanya cuma mastiin 1 juta lo tetap bisa beli barang yang sama. Jadi, kalau emas beneran tembus jadi 3,5 juta per gram di 2030, jangan seneng dulu, mikir lo bakal bisa beli mobil baru cash keras dengan gampang. Kemungkinan besar, harga mobil, harga rumah, sampai harga nasi uduk di depan komplek juga udah ikutan naik gila-gilaan menyesuaikan inflasi selama 7 tahun itu. Belum lagi kalau kita ngomongin biaya-biaya tersembunyi yang jarang disebutin sama influencer pas lagi flexing portofolio emas mereka di media sosial. Beli emas fisik itu ada yang namanya spread, alias selisih harga jual dan beli yang lumayan sakit. Lo beli hari ini, besok langsung dijual, itu pasti rugi bandar. Spread emas fisik kayak keluaran Antam itu bisa nyampe 10-12%, tergantung kondisi pasar dan di mana lo belinya. Artinya, kalau harga emas naik 10% dalam setahun, sebenarnya lo baru balik modal doang secara hitungan kasarnya. Lo belum untung sepeser pun, cuma impas bayar selisih itu. Lo baru beneran cuan kalau kenaikannya udah di atas angka selisih harga jual beli itu. Paham kan logikanya? Makanya, gua selalu bilang ke teman-teman yang baru mulai belajar investasi, emas itu mainan jangka panjang banget. Minimal lo pegang 5 tahun ke atas, baru kerasa faedahnya, dan spreadnya bisa ketutup sama kenaikan harga. Kalau lo cuma mau nyimpen setahun 2 tahun, mending taruh di instrumen lain yang lebih liquid dan spreadnya nggak nyekek leher, kayak reksadana pasar uang atau obligasi negara. Jangan paksa masuk emas kalau napas dana lo pendek, nanti malah boncos pas butuh duit cepet dan terpaksa jual di harga buyback. Coba, kita lihat data inflasi Indonesia versi BPS beberapa tahun terakhir ini. Rata-rata inflasi kita itu ada di kisaran 3-4%-an pas kondisi ekonomi lagi normal. Kalau emas ngasih return rata-rata 8%, berarti real return atau keuntungan bersih lo cuma selisihnya doang, yaitu sekitar 4%-an per tahun. Pertanyaan kritisnya sekarang buat lo renungin, apakah keuntungan real 4% itu cukup buat ngebantu lo ngejar mimpi finansial lo yang ambisius? Buat dana darurat atau dana pendidikan anak yang masih lama mungkin cukup dan aman. Tapi buat ngejar kebebasan finansial atau pensiun dini di usia muda, angka segitu jelas kurang nendang. Masalahnya, banyak orang terjebak di zona nyaman karena ngerasa yang penting aman.
Padahal dalam investasi ada risiko tak terlihat yang namanya opportunity cost. Pas lo parkir duit di emas yang growth-nya moderat, lo kehilangan kesempatan buat dapat cuan lebih gede di instrumen lain yang lagi perform bagus, kayak saham blue chip atau bisnis. Kita bisa belajar banyak dari sejarah harga emas dunia biar nggak buta sejarah. Pernah ada masa di mana orang yang beli emas di pucuk harga tahun 1980 butuh waktu puluhan tahun cuma buat balik modal secara nominal. Bayangin, nungguin duit balik selama itu tanpa hasil apa-apa. Itu mimpi buruk investor. Atau contoh yang lebih baru deh. Pas harga emas nyentuh rekor tertinggi di tahun 2011, orang yang all in beli emas waktu itu harus nunggu sampai tahun 2020 buat lihat harganya balik ke titik impas. Selama 9 tahun, duitnya mati suri. Ini bukti nyata kalau emas juga punya risiko timing yang serius. Terus, kenapa sih kok kayaknya semua orang di sosmed nyaranin beli emas? Jawaban jujurnya, karena emas itu produk yang paling gampang dijual idenya ke orang awam. Semua orang tahu emas. Semua orang ngerasa emas itu berharga. Nggak perlu jelasin laporan keuangan yang jelimet atau grafik teknikal yang bikin pusing kepala. Selain itu, jangan lupa kalau di balik konten edukasi yang bertebaran, seringkali ada kode referral atau link afiliasi aplikasi emas digital. Gua nggak bilang itu salah ya, itu sah-sah aja cari duit dari konten. Tapi sebagai audiens, lo harus pinter nyaring mana yang edukasi murni dan mana yang sebenarnya jualan terselubung. Kalau lo bandingin sama punya bisnis sendiri atau punya saham perusahaan bagus, bedanya jauh banget. Bisnis itu benda hidup. Dia bisa ekspansi, bisa buka cabang baru, bisa efisiensi biaya operasional. Emas itu benda mati. 1 gram emas di brankas lo hari ini, 10 tahun lagi ya tetap 1 gram bentuknya. Dia nggak beranak jadi 2 gram dengan sendirinya. Konsep bunga berbunga atau compound interest itu agak susah jalan maksimal di emas, karena dia nggak ngehasilin dividen tunai yang bisa diputar lagi. Kalau di saham atau reksadana, keuntungannya bisa dibeliin unit lagi biar makin gulung dan makin gede efek bola saljunya. Di emas, lo cuma ngarepin satu hal, harga pasarnya naik lebih tinggi dari pas lo beli. Jadi, pas lo dengar prediksi 3,5 juta per gram, jangan bayangin lo bakal jadi sultan cuma modal nyimpen emas di lemari baju. Bayangin itu sebagai mekanisme pertahanan diri aset lo biar nggak jadi sampah. Itu cara pandang yang paling sehat dan nggak bikin lo kecewa di kemudian hari. Tapi tenang, gue nggak lagi ngelarang lo beli emas sama sekali. Gue sendiri punya emas kok di portofolio gue. Poin gue adalah soal proporsi dan tujuan keuangannya. Lo harus tahu kapan masuk, kapan keluar, dan tujuannya apa. Lo harus hitung seberapa banyak porsi emas yang sehat buat profil risiko lo. Jangan sampai portofolio lo isinya emas semua tanpa diversifikasi ke aset lain. Selanjutnya, gue mau ajak lo bedah lebih dalam lagi soal korelasi antara emas sama dolar AS yang sering banget disalahpahami banyak orang. Nah, ayo kita bahas hubungan yang sering bikin orang gagal paham. Korelasi antara harga emas sama nilai tukar dolar Amerika. Secara teori dasar, harga emas dunia itu punya hubungan terbalik sama kekuatan dolar AS. Jadi kayak main jungkat-jungkit. Kalau dolar lagi kuat banget, biasanya harga emas dunia bakal tertekan turun. Kenapa bisa gitu? Karena emas dunia itu dihargai pakai dolar. Kalau dolarnya makin mahal, otomatis orang butuh lebih sedikit dolar buat beli 1 ons emas. Jadi harganya kelihatan turun. Selain itu, dolar yang kuat biasanya didukung sama suku bunga Amerika yang tinggi, bikin investor lebih milih nyimpen duit di obligasi AS. Obligasi AS itu ngasih bunga pasti alias kupon, sedangkan emas itu aset yang nggak ngasih bunga sama sekali. Jadi pas suku bunga lagi tinggi, pesona emas jadi pudar, karena investor mikir, ngapain gue megang emas yang diem doang, kalau gue bisa dapat bunga manis dari surat utang negara adidaya. Tapi, buat kita yang tinggal di Indonesia dan gajinya rupiah, ceritanya jadi agak sedikit lebih rumit. Kita ngadepin 2 variabel sekaligus, harga emas global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ini yang gue sebut sebagai pedang bermata 2 buat investor lokal. Bisa jadi berkah, bisa juga jadi jebakan. Misalnya gini, bisa aja harga emas dunia lagi turun karena ekonomi Amerika lagi bagus-bagusnya. Tapi di saat yang sama, karena dolar menguat gila-gilaan, rupiah kita jadi keok dan melemah parah. Efeknya apa? Harga emas di toko emas Cikini atau Antam malah naik, padahal harga dunianya lagi merah.
Kenapa? Karena rupiah yang kita pakai buat beli emas itu nilainya lagi hancur. Jadi kenaikan harga emas lokal di skenario ini sebenarnya bukan karena emasnya yang makin berharga, tapi karena duit kita yang makin gak ada harganya. Ini bentuk perlindungan nilai atau hedging yang paling nyata dari emas buat kita. Sebaliknya juga bisa kejadian. Emas dunia lagi rally naik tinggi, tapi rupiah kita kebetulan lagi super perkasa alias menguat tajam lawan dolar. Efeknya, kenaikan harga emas di Indonesia jadi ketahan. Nggak naik setinggi harga dunia karena kurs rupiah lagi bagus. Jadi faktor kurs ini benar-benar nggak bisa diabaikan gitu aja. Terus, ada satu aspek psikologis emas yang unik banget. Emas itu sering disebut sebagai fear gauge atau pengukur ketakutan pasar. Harganya cenderung terbang pas orang-orang lagi panik. Entah itu karena ada perang baru pecah, pandemi global, atau bank-bank besar yang tiba-tiba kolaps. Emas itu sahabat setia masa-masa kelam. Jadi kalau lo lihat portfolio emas lo ijo royo-royo alias untung gede, di satu sisi lo senang cuan, tapi di sisi lain lo harus sadar kalau itu sinyal bahwa dunia lagi nggak baik-baik aja. Ada ironi pahit di situ. Keuntungan maksimal emas seringkali dibayar sama penderitaan ekonomi di sektor lain. Pertanyaannya, seberapa banyak sih porsi emas yang ideal di portfolio kita? Jawaban standarnya biasanya antara 5-10% dari total kekayaan bersih lo. Angka ini dianggap cukup buat jadi asuransi kalau terjadi krisis, tapi nggak terlalu gede sampai ngehambat pertumbuhan aset lo secara keseluruhan di masa normal. Jangan sampai lo taruh 50% atau bahkan 100% duit lo di emas, kecuali lo emang udah pensiunan yang prioritas hidupnya cuma yang penting duit utuh dan nggak butuh pertumbuhan lagi. Buat anak muda atau yang masih produktif, all in di emas itu strategi yang terlalu defensif dan lambat. Ibarat main sepak bola, emas itu kiper atau bek pertahanan. Tugasnya ngejaga gawang biar nggak kebobolan pas ada serangan lawan. Tapi kalau tim lo isinya 11 orang kiper semua, kapan lo mau nyetak golnya? Kapan lo mau menang pertandingannya? Lo butuh penyerang, yaitu aset produktif kayak bisnis atau saham. Terus soal bentuk fisiknya nih, zaman sekarang pilihannya makin banyak. Ada emas batangan fisik yang bisa lo elus-elus di rumah, ada juga emas digital yang praktis di aplikasi. Dua-duanya punya plus minus. Emas fisik ngasih kepuasan batin karena lo beneran megang barangnya, rasanya kayak harta karun beneran. Tapi emas fisik punya resiko keamanan. Lo harus punya berangkas atau sewa safe deposit box atau SDB di bank yang biayanya nggak murah. Kalau hilang atau dicuri, ya udah wassalam. Selain itu, kalau mau dijual lagi, lo harus bawa fisiknya ke toko yang kadang ribet dan makan waktu kalau lo lagi butuh dana darurat. Sementara emas digital menang di kepraktisan dan likuiditas. Lo bisa beli atau jual kapan aja cuma pakai jempol. Selisih harga jual belinya juga biasanya lebih tipis dibanding emas fisik. Tapi ya itu, rasanya nggak senyata megang emas batangan. Dan lo harus pastiin aplikasinya legal dan diawasi badan resmi kayak Bapepeti. Ada juga kaum doomsday prepper yang nimbun emas fisik karena percaya suatu hari sistem keuangan digital bakal runtuh total. Buat mereka, emas digital itu cuma angka di layar yang bisa hilang kalau internet mati atau server meledak. Argumen ini ada benarnya buat skenario kiamat. Tapi pertanyaannya, seberapa besar peluang itu? Kalau kita nyusun rencana keuangan cuma berdasarkan skenario kiamat atau zombie apocalypse, kita bakal kehilangan banyak peluang di dunia nyata yang masih berjalan normal ini. Jadilah investor yang rasional, bukan paranoid. Pakai emas sebagai pelengkap strategi, bukan sebagai satu-satunya strategi. Jangan biarkan ketakutan nyetir keputusan finansial lo. Salah satu trik cerdas yang bisa lo lakuin adalah rebalancing portofolio secara berkala. Misal lo set target emas 10%. Tiba-tiba harga emas naik tinggi banget sampai porsinya jadi 15% dari total aset lo. Nah, itu saatnya lo jual sebagian emasnya buat balikin ke 10% lagi. Keuntungan dari jual emas itu bisa lo pakai buat beli aset lain yang lagi murah, misalnya saham atau properti yang lagi diskon. Dengan cara ini, lo secara otomatis ngelakuin prinsip beli rendah, jual tinggi tanpa pakai perasaan. Emas jadi alat penyeimbang yang disiplin, bukan cuma barang simpenan mati. Tapi sayangnya kebanyakan orang justru ngelakuin sebaliknya. Pas harga emas lagi naik tinggi-tingginya dan jadi berita di mana-mana, mereka malah FOMO ikutan beli di pucuk. Giliran harganya turun atau stagnan lama, mereka panik dan cut loss atau ngejual rugi. Ini siklus klasik investor pemula yang kebawa arus emosi pasar.
Di bagian selanjutnya, gua bakal kasih ilustrasi hitung-hitungan konkret gimana sebenarnya performa emas kalau diadu head-to-head sama instrumen investasi lain dalam 10 tahun terakhir. Biar lo punya gambaran data yang jelas, bukan cuma katanya-katanya doang. Kita bakal bedah angka biar mata lo makin terbuka lebar. Sekarang, kita masuk ke sesi adu data yang paling krusial biar mata lo makin terbuka lebar. Coba kita tarik mundur waktu ke 10 tahun yang lalu, sekitar tahun 2013 atau 2014. Misalkan lo punya uang dingin 100 juta rupiah, dan lo bingung mau ditaruh di mana buat jangka panjang. Skenario pertama, lo beliin semua 100 juta itu ke emas batangan Antam. Waktu itu harga emas masih di kisaran 500 ribuan per gram. Lo simpen manis di brankas, nggak diapa-apain, nggak dilihatin tiap hari, pokoknya lo lupain aja sampai hari ini. Secara nominal, aset lo pasti naik. Hari ini, harga emas udah di atas 1 juta per gram. Aset lo yang tadinya 100 juta, sekarang mungkin nilainya udah jadi 200 juta lebih dikit. Kelihatannya keren kan? Naik 100% dalam 10 tahun? Double bagger kalau istilah sahamnya. Tapi tunggu dulu, jangan seneng dulu sebelum lihat tetangga sebelah. Skenario kedua, lo taruh 100 juta itu di saham bank terbesar di Indonesia. Sebut aja BCA atau BRI. Lo beli sahamnya, terus tiap tahun lo dapat dividen atau bagi hasil keuntungan perusahaan. Dividen itu nggak lo jajanin, tapi lo beliin saham lagi. Ini namanya strategi dividen reinvestment. Hasilnya bakal bikin lo kaget setengah mati. Dalam periode 10 tahun yang sama, aset lo di saham bank blue chip itu bisa tumbuh jadi 3-4 kali lipat, jauh ninggalin performa emas. Kenapa bisa beda jauh banget? Karena saham itu representasi bisnis yang hidup, sedangkan emas itu benda mati. Bisnis bank itu tiap tahun nyari untung, ekspansi kredit, dan muterin uang biar makin gede. Emas cuma diem di brankas lo. Dia nggak kerja, dia nggak mikir, dia cuma nunggu ada orang lain yang mau beli lebih mahal di masa depan karena takut inflasi. Itu beda fundamental yang sangat mendasar. Jadi kalau tujuan lo adalah melipat gandakan kekayaan dari nol, emas itu kendaraan yang terlalu lambat. Emas itu ibarat naik sepeda yang aman dan sehat. Tapi saham properti atau bisnis itu ibarat naik mobil sport. Risikonya lebih gede, bisa tabrakan. Tapi kalau nyupirnya bener, sampainya jauh lebih cepat. Terus balik lagi ke angka prediksi emas 3,5 juta di tahun 2030 tadi. Angka itu kedengaran gede karena kita ngelihatnya pakai kacamata harga barang hari ini. Ini jebakan mental yang sering bikin orang salah langkah. Lo mikir dengan 3,5 juta, lo bisa beli macam-macam kayak sekarang. Padahal, inflasi biaya hidup itu seringkali lebih jahat daripada inflasi umum yang dirilis BPS. Biaya pendidikan anak, biaya rumah sakit, harga properti, itu naiknya seringkali di atas 10% per tahun. Kalau emas lo cuma naik 8%, sebenarnya daya beli lo turun pelan-pelan tanpa lo sadari. Ini yang gua sebut sebagai the silent killer dalam perencanaan keuangan. Kita ngerasa aman megang emas, padahal kita lagi miskin pelan-pelan dibanding biaya hidup yang makin brutal. Influencer jarang bahas ini, karena jualan ketakutan itu lebih laku daripada jualan realita matematika yang rumit dan bikin pusing. Mereka lebih suka bilang, ayo beli emas sebelum harga naik, daripada bilang, ayo hitung future value dari biaya kuliah anak lo, dan cek apakah return emas cukup buat nutupin itu. Kalimat kedua itu nggak seksi, nggak viral, dan nggak bikin orang buru-buru ngeklik link di bio mereka. Coba perhatiin juga periode tidur emas yang sering dilupain orang. Antara tahun 2013 sampai 2019, harga emas itu praktis jalan di tempat. Bayangin lo nyimpen duit selama 6 tahun dan nilainya segitu-gitu aja. Sementara teman lo yang bisnis atau main saham udah cuan kemana-mana. Itu rasanya nyesek banget. Periode stagnan kayak gitu sangat mungkin kejadian lagi di masa depan. Prediksi 3,5 juta itu asumsinya garis lurus naik terus. Padahal aslinya grafik emas itu bergerigi. Ada masa naik tajam kayak pas pandemi 2020, tapi abis itu bisa landai bertahun-tahun. Lo siap nggak mentalnya ngadepin masa landai itu? Kalau lo tipe orang yang tiap hari ngecek harga pasar, emas bisa bikin frustasi pas lagi fase stagnan. Lo bakal ngerasa duit lo bodoh karena nggak ngapa-ngapain. Makanya, emas itu sebenarnya lebih cocok buat orang yang udah kaya raya, yang tujuannya wealth preservation, bukan wealth creation. Orang kaya beli emas bukan biar makin kaya. Mereka beli emas biar kalau bisnis mereka bangkrut atau negara rusuh, mereka tetap punya sesuatu yang berharga buat mulai lagi dari nol. Pola pikir ini beda banget sama kelas menengah yang beli emas dengan harapan bisa jadi kaya raya.
Jadi, ilusi angka 3,5 juta itu harus kita bongkar bukan buat ngeremehin emas, tapi buat nempatin harapan kita di tempat yang benar. Jangan sampai lo capek-capek nabung emas bertahun-tahun, pas dicairin di 2030, ternyata cuma cukup buat beli motor Matic standar, karena harga motornya udah naik juga. Kita harus mulai belajar lihat real return atau keuntungan real. Rumusnya gampang, keuntungan investasi dikurangin inflasi. Kalau hasilnya positif, baru lo beneran tambah kaya. Kalau hasilnya nol atau negatif, lo cuma jalan di tempat atau mundur ke belakang sambil bawa beban berat di punggung. Selain itu, pertimbangkan juga likuiditas dalam kondisi darurat yang sebenarnya. Emas emang gampang dijual, tapi kalau lo jual pas harga lagi turun, itu sakitnya bukan main. Beda sama dana darurat di bank yang nilainya stabil. Jangan jadiin emas sebagai satu-satunya dana darurat lo, itu bahaya. Lo juga harus hati-hati sama skema-skema investasi emas bodong yang sering nyatut nama besar. Biasanya mereka nawarin fixed return atau keuntungan pasti tiap bulan dari trading emas. Ingat ya, emas fisik atau trading emas beneran itu nggak pernah ngejanjiin keuntungan pasti. Harganya fluktuatif, naik turun. Kalau ada yang nawarin investasi emas profit 5% pasti tiap bulan, lari yang jauh. Itu pasti skema Ponzi yang bakal meledak pada waktunya. Emas beneran nggak butuh janji manis kayak gitu. Emas beneran itu investasi sunyi, ngebosenin, tapi jujur apa adanya sesuai kondisi pasar global. Di bagian terakhir nanti, gua bakal kasih rangkuman strategi konkret yang bisa lo lakuin mulai besok. Gimana caranya ngegabungin emas, saham, dan kas tunai, biar lo siap ngadepin tahun 2030. Mau harga emas jadi 3,5 juta kek, mau jadi berapa kek, lo tetap bakal aman dan sejahtera. Kita bakal bahas porsi ideal, kapan waktu terbaik buat beli, dan kapan saatnya lo harus berani ngelepas emas lo demi aset yang lebih produktif. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan numpuk emas, tapi punya kehidupan yang nyaman dan bebas finansial. Emas cuma alat, bukan tujuan akhir. Oke, sekarang kita masuk ke babak terakhir, yaitu strategi konkret alias apa yang harus gua lakuin mulai besok. Kunci utamanya adalah racikan atau alokasi aset. Jangan bayangin investasi itu kayak milih satu jagoan doang, tapi kayak ngebangun tim sepak bola yang solid dan saling melengkapi satu sama lain di lapangan. Layer pertama yang wajib banget lo punya adalah uang tunai atau setara kas buat dana darurat. Taruh di rekening terpisah atau reksadana pasar uang yang bisa cair instan hitungan hari. Jangan sekali-kali masukin pos vital ini ke emas semua. Ingat, emas itu liquid tapi harganya goyang. Dana darurat harus stabil. Layer kedua adalah mesin pertumbuhan kekayaan lo. Disinilah tempat aset produktif bekerja keras banting tulang buat lo. Lo bisa pilih saham perusahaan bagus, reksadana saham, atau modalin bisnis real temen yang prospeknya jelas. Alokasikan porsi terbesar dana nganggur lo di sini, terutama kalau lo masih muda. Layer ketiga, baru deh kita masukin sang primadona kita, emas. Anggap emas ini sebagai asuransi portofolio lo. Alokasikan sekitar 5-10% aja dari total aset bersih lo. Kalau lo tipe yang konservatif banget dan gak bisa tidur nyenyak kalau lihat saham merah, boleh deh naikin dikit jadi 15%. Strategi belinya gimana biar gak boncos? Paling bener pakai metode dollar cost averaging atau DCA atau nyicil rutin. Beli emas nominal kecil tiap bulan tanpa peduli harganya lagi di pucuk atau di lembah. Cara ini bikin lo dapat harga rata-rata terbaik dan ngehindarin stres mikirin kapan waktu yang tepat buat masuk pasar. Terus, kapan jualnya? Jual emas lo pas momentum rebalancing tahunan. Misalnya, akhir tahun lo cek portofolio, ternyata harga emas naik gila-gilaan sampai porsinya jadi kegedean di portofolio lo. Jual sebagian keuntungannya, terus pakai duitnya buat beli saham atau properti yang mungkin lagi diskon. Itu namanya panen cerdas alias sell high, buy low. Jadi, pas nanti tahun 2030 datang dan headline berita teriak emas tembus 3,5 juta rupiah, lo nggak bakal panik norak kayak orang bingung. Lo bakal senyum tenang karena lo tahu dua hal. Pertama, aset emas lo nilainya naik ngejagain daya beli. Kedua, aset produktif lo kemungkinan besar udah naik jauh lebih tinggi lagi. Lo nggak perlu takut sama angka 3,5 juta itu. Angka itu cuma penanda kalau rupiah kita nilainya berubah dan inflasi jalan terus. Yang perlu lo takutin adalah kalau lo nggak punya aset apa-apa pas harga itu kejadian. Disitulah letak kemiskinan yang sebenarnya, yaitu megang uang tunai doang pas inflasi merajalela.
Jadi, mulai sekarang, berhentilah debat kusir di kolom komentar soal prediksi harga. Prediksi itu bisa salah, bisa benar, dan seringkali direvisi analis di tengah jalan. Fokuslah sama hal yang bisa lo kendaliin. Seberapa banyak lo nyisihin duit, di mana lo nyimpennya, dan seberapa disiplin lo ngejalanin rencana keuangan lo sendiri. Emas bukan musuh, tapi juga bukan dewa penyelamat tunggal. Dia cuma satu keping puzzle dari gambaran besar kebebasan finansial lo. Jangan fanatik buta sama satu instrumen investasi. Investor yang sukses itu fleksibel, rasional, dan selalu ngambil keputusan berdasarkan data dan logika, bukan berdasarkan rasa takut atau keserakahan sesaat. Ingat filosofi sabuk pengaman mobil yang gua sebut di awal tadi. Sabuk pengaman itu penting banget buat keselamatan, tapi sabuk pengaman nggak bisa bawa mobil lo maju ke depan. Lo butuh mesin, lo butuh bensin, dan lo butuh setir. Emas itu sabuk pengamannya. Saham atau bisnis itu mesinnya. Kalau lo cuma ngandalin sabuk pengaman, lo bakal diem di tempat dengan aman sentosa, tapi nggak nyampe tujuan finansial lo. Kalau lo cuma ngandalin mesin tanpa sabuk pengaman, lo bisa ngebut cepet banget, tapi resiko mati konyol pas nabrak krisis. Kombinasi keduanya adalah kunci perjalanan finansial yang selamat dan sukses. Pada akhirnya, harta yang paling berharga dan nggak bisa kena inflasi adalah isi kepala lo sendiri. Literasi keuangan, skill cari duit, dan kemampuan adaptasi itu aset yang jauh lebih mahal daripada emas batangan seberat apapun. Investasi ke diri sendiri alias leher ke atas dulu sebelum investasi ke logam mulia. Emas fisik bisa hilang dicuri maling, tapi skill dan pengetahuan di otak lo nggak ada yang bisa ngambil. Kemampuan lo buat nganalisa pasar, kemampuan lo buat ngatur emosi, itu yang bakal bikin lo tepat kaya mau di zaman krisis atau zaman emas. Jadi jangan malas belajar dan terus upgrade diri. Yuk, kita jadi investor yang lebih bijak mulai hari ini. Jangan gampang silau sama kilau emas semata, tapi lihatlah gambaran besarnya. Siapin diri lo buat tahun 2030, bukan dengan ketakutan, tapi dengan persiapan matang. Emas 3,5 juta, siapa takut? Portofolio kita udah siap tempur di segala medan cuaca ekonomi. Semoga pembahasan panjang lebar ini bisa ngasih lo perspektif yang lebih baru dan segar dan realistis. Jangan lupa cek lagi kondisi dompet dan tujuan hidup lo, karena resep keuangan orang beda-beda. Sampai ketemu di pembahasan ekonomi berikutnya yang lebih seru. Salam cuan, tetap waras, dan selamat berinvestasi dengan cerdas.